Mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di event Flutter Basic Firebase. Di sini kita akan membuat chat app ya, aplikasi chatting dengan Flutter dan Firebase untuk study case-nya. Lalu sebelum mulai kita bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah bermain di sisi konfigurasi ya. Jadi bagaimana kita bikin akun Firebase-nya, terus bikin project-nya, lalu bagaimana kita install Node.js ya untuk install Flutter, Firebase CLI-nya gitu. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk implementasi di Flutter-nya gitu, teman-teman. Nah, kemarin tadi pagi udah saya share sampelnya. Saya sudah share sampel untuk template-nya, jadi teman-teman bisa clone aja. Nah, kita akan start dari sini. Dari sini dan ini masih kosongan ya, nggak ada Firebase ya, nggak ada apa-apanya, cuma template-nya aja. Oke, nah coba ya sih kita mulai dari sini. Saya coba clone aja, beneran dari nol aja. Item. Nah, teman-teman bebas kan kalau pakai Windows ya, teman-teman install Git Bash juga bisa atau Git desktop lah biasanya terserah teman-teman nyamannya pakai apa. Kalau saya biasanya di terminal sih gitu. CD development di kelas Git clone. Nah, saya taruh di sini. Baik, saya kode Flutter template. Oke, di sini ya teman-teman. Lalu sebentar ini saya matiin dulu aja. Oke, ini ya teman-teman. Terus kita buka terminalnya di sini. Lalu kita flutter pub get main v. Oke, udah normal semua. Nah, setelah itu di sini kita lanjut lagi karena kemarin kita sudah login ke Firebase ya. Jadi kayak kita nerusin gitu. Jadi di sini kita tinggal aja Firebase login gitu. Oke, Firebase login kita cek udah ya udah login terus di sini saya pakai Flutterfire configure. Nah, kayak gini. Oh, Flutterfire belum belum aktif. Nah, ini cara aktifnya kita buka lagi untuk dokumentasi yang kemarin. Oke. Nah, kita aktifin dulu di sini. Nih, aktif untuk Flutterfire CLI-nya. Oke, saya aktifin dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita ekspor ya. Di sini karena belum saya taruh di ini kayaknya di env-nya, di apa itu base saya. Saya manual aja seperti ini. Nah, setelah itu baru yang tadi Flutterfire configure. Dia akan lihat list dari project-project saya gitu kan. Nah, kemarin kita udah buat nih yang chat app. Iya, chat app F4 BD ini ya kemarin kan. Nah, oke. Saya pilih Android-nya aja, iOS web nggak perlu. Saya enter. Nah, dia akan membuatkan nanti file banyak lah bla 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 apa gitu. Di sini nanti ada generate satu file option ya kan. Oke, yes. Oke, dia ada ini dan dia aku generate beberapa file di atasnya. Nah, setelah itu kita ke webnya lagi. Saya taruh di sini aja. Nah, di sini dia minta untuk Firebase Core, ya kan. Nambah untuk Firebase Core, ini untuk dependensinya atau ya dependensi paketnya. Setelah itu saya butuh Firebase out ya namanya ya. Firebase out akan saya tambahkan sama satu lagi itu di namanya itu Cloud Cloud Firestore ya teman-teman ya. Ini yang Firebase Firestore namanya Cloud Firestore. Oke, kita butuh 3 ini. Kita bisa lihat nih udah ada ya. Cloud Firestore, Firebase out sama Core gitu. Nah, ini udah nggak error. Oke, di sini untuk ini kemarin. Nah, di mainnya ini kayak kemarin kita perlu widget widget ini ensure initialize sama di bawah nanti kita perlu
bentar kita cek di sini. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Oke. Nah, taruh di sini, lalu kita kasih asing di sini. Lalu ini kita import. Oke. Nah, sini kita kasih ini login aja ini yang pertama ini, login page ya. Oke, terus saya running dulu nih. Saya sudah buka dua pixel ya di sini ya. Ada pixel 8 sama pixel 9. Ada dua emulator lah ceritanya. Nah, ini saya taruh di 8 dulu. Saya running di sini. Running debugging. Oke, kita tunggu dulu. Wah, ada yang masalah nih. Oke, nah dia masalahnya ini ternyata dia Flutter Tools Scan the Multideck Support. Nah, kalau yang multideck seperti ini, kita harus tambahkan di bagian Android, Gradle, terus yang di build di sini, di bawahnya kita tambahkan di bawah sini, sebentar, di bawah sini itu ada namanya enable multidex ya, multidex. Nah ini multidex enable true ya, kita true kayak gini. Nah, oke. Setelah itu kita running lagi. Teman-teman juga bisa nerusin yang dari GitHub itu ya. Jadi nanti dari GitHub itu masternya tetap yang orinya atau yang template-nya. Nanti yang selesai ini akan saya push di branch lain gitu aja. Oke. Oh ini penuh lagi. Bentar. Oh mau dia uninstall yang versi yang lama. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini register, ini login, nanti ke home sini ya kan. Terus nanti ketika diklik dia akan masuk ke chat ya kan. Nah kita akan langsung praktek. Nah nanti ada logout juga di sini. Oke. Logout ke home sini ya. Oke, nah kita coba dulu. Nah, pertama kita perlu register ya, teman-teman ya. Kita perlu register. Nanti kita masukin nama, email, password. Ketika register nanti datanya akan masuk ke sebentar ini saya nanti akan masuk ke Firebase yang di chat project ini ya. Nanti dia akan masuk ke satu ada di autentikasi namanya sama ke Firestore nanti ada user gitu ceritanya. Nah, caranya gimana? Kita coba fokus ke bagian register ya, ke bagian register sini. Nah, oke, di sini. Terus di bawah kita nanti buat function untuk register gitu. Oke, sebentar. Biar cepet saya coba lihat yang sudah ada. Nah, jadi di sini saya akan buat function ya, eh, void untuk register ya kan, asing. Nah, terus saya pakai track cast di sini. Jadi ketika ada error di bagian Firebase-nya, nanti akan di-handle sama si catch-nya ini. Nah, ini E. Terus yang untuk saya kasih show dialog ya di sini ya. Saya copy aja biar gak kelamaan. Ya, kayak gini. Ya, show dialog. Nanti registration fail gitu, terus dia akan kasih tahu errornya apa gitu. Kayak gitu. Ntar ini biasanya saya coba cek di browser internetnya nyambung nggak? Takutnya nggak nyambung. Oke, nyambung berarti aman. Nah, setelah itu di bagian sini pertama saya akan register ya, apa itu di out-nya gitu. Jadi di sini saya akan buat variabel di atas ini. Di sini nggak apa-apa. Di sini kasih namanya final Firebase out, ya kan. Terus saya kasih out instant gitu. Oke, sudah. Nah, lalu di sini saya pakai final
untuk user kredensial, nah seperti ini. User kredensial, out, create user with email dan password. Nah, saya ambil ini dan passwordnya. Jadi di sini saya udah punya data kredensialnya di situ ceritanya. Nah, lalu kalau seperti ini itu otomatis ya dia udah ngeregister gitu, udah masuk username, email sama passwordnya. Emailnya udah masuk gitu dengan password yang sudah. Nah, setelah itu saya mau simpen data yang sudah login ini ke Firestore atau ke database gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai wait untuk dipakainya Firebase Firestore ya kan. Terus kita kasih instant, terus collection user ya kan, collection user, terus credential user ID with-nya untuk doc ID-nya gitu. Terus kita set nama sama emailnya gitu. Namanya pakai ini, teks emailnya pakai ini gitu. Nah, oke. Kalau seperti ini udah masuk nanti untuk apa datanya gitu. Nah, setelah itu kalau sukses kita akan lempar ke halaman login gitu. Jadi di sini saya akan lempar ke halaman login. Jadi ketika sukses nih, saya push replace ke halaman login gitu. Saya pakai navigator gitu. Nah, kita bisa cek sekarang. Nah, kita reload dulu aja. Kita reload. Lalu kita register di sini. Saya kasih nama. Ini kan masih kosong nih. Kalau teman-teman lihat masih kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Kasih nama di sini kayak Saiful Bahri gitu ya. Terus ini bahri@gmail.com. Passwordnya Bahri 11 gitu. Bahri 11, oke. Saya register, klik. Nah, kita cek di sini bener masuk apa enggak. Kita reload. Oh, sebentar user nggak masuk. Kita cek dulu di lognya ini. Oh, kenapa belum masuk? Karena function ini belum kita panggil. Belum kita masukkan ke sini nih. Ini masih ke sini. Nah, ini kita panggil, kita ganti dengan function ini. Nah, ya ketika tadi kita klik itu belum memanggil function register gitu. Oke, kita ulangi lagi. Nah, saya full bahri@gmail.com, bahri 11. Oke. Nah, register. Nah, kita cek sudah manggil ini juga belum. Tadi udah save kan ya? Nah, kita coba cek udah masuk apa belum. Ya, belum masuk juga ya. Ya, sebentar. Oh, ini nih sebentar. Tadi kan kita nambah-nambah apa itu package itu belum kita restart ya. Kita, saya ulangi dari awal aja. Bentar. Kita terminal, saya clear dulu. Flutter clean. Karena tadi udah ada beberapa library baru dan itu base kan. Jadi harus saya clean dulu. Habis itu ke Flutter pub get main v. Oke, nah setelah itu kita running ulang. Running. Terdepan. Oh, ini register login. Oh, salah salah tempat, salah tempat. Ya. Oh. Dia di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Pantas nggak masuk ya. Dia masuknya di sini. Nah, oke, kita register. Oke, kasih nama Bahri aja deh. Bahri@gmail.com, Bahri 11 karena dia minimum 6 ya. Register, oke, dia lagi proses nanti di sini. Nah, agak-agak ada proses kayak delay tadi, masuk biasanya. Kita cek di sini. Nah, tidak ada masuk satu bahri@gmail sama ada di user nih, user. Oke, simpel aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita mainan di register nih, login lah, di login. Nah, di login pun kita juga perlu bikin function di sini, void login.
asinkronus. Nah, terus di sini loginnya, ini untuk validation dan lain nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, untuk loginnya saya pakai try catch kayak tadi ya. Try catch. Terus show dialog. Oke, kayak tadi lah teman-teman bisa contek yang tadi gitu. Oke, jadi kalau ada error dia akan manggil ada dialognya gitu. Kayak kayak pas lagi offline dan lain-lain gitu. Nah, terus di sini kita bisa login ya kan, Firebase out langsung gini bisa send in langsung di sini. Terus kita masukkan emailnya ya kan, emailnya sama passwordnya gitu, passwordnya. Nah nanti kalau udah sukses kita masuk ke homepage gitu. Sebenarnya ini Firebase outnya kita import sama home-nya juga udah masuk. Oke, gitu ya. Nah, contoh kita gagalin karena yang belum ada apa kayak saiful@gmail.com kan nggak ada tuh ya kan. Nah, kita enter nanti ini gagal nih dia. Sebentar. Belum kita masukkan ya, loginnya kita belum masukkan ke login sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita keluar dulu. Nah, kita coba nih. Uh, saiful@gmail.com ya kan belum ada ya. Karena belum ada nih dia error nih nanti. Nah, kayak error nih ya, kayak the supply is incorrect nih, malfor or expired. Jadi gagal nggak bisa gitu kan, nggak ada. Nah, sekarang kalau yang sudah ada itu tadi Bahri ya. Bahri Bahri 11. Nah, gitu. Kita login, nah dia dapat bisa masuk gitu. Logikanya gitu. Nah, sekarang kita coba buat sekitar 3 user atau 4 user ya. Jadi saya akan buat register satu Bahri, terus di sini ada nama siapa aja nih. Coba kita lihat. Oh, Atiko ya, coba. Atiko, atiko@gmail.com, Atiko, oh atiko@gmail.com, password Atiko 11, Atiko gitu ya. Oke, register. Oke, terus ada siapa lagi nih? Agus ya, yo Agus boleh. Agus@gmail.com, oh, Agus 11. Oke, register. Oke, terus satu lagi siapa lagi nih? Agus Fajar. Oke, saya kasih Fajar ya. Fajar@gmail.com, Fajar 11. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nanti usernya ada nih, usernya udah ada 4 ya kan? Ada 4, Atiko, Fajar, Agus, sama authentication juga sudah ada nih. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa kita praktekin lah gitu ya kan. Gitu. Oke. Oh, kalau mau ngilangin tulisan debug ini gampang aja di sini ya, teman-teman ya. Ini ya. Banner kalau nggak salah tuh. Debug banner ini ya kita kasih false aja. Nah, terhilang di sini. Nah, kayak gitu. Oke, kita udah punya 4 user ya kan. Kita udah punya 4 user. Nah, nanti tinggal bagaimana kita login terus masuk ke dalam home. Nah, di home-nya nanti kita buat ada ada 2 tab ya. Satu tab untuk user, satu tab untuk chatting. Gitu. Rencananya seperti itu. Jadi kalau sekarang kan contoh kita ke Atiko ya. Atiko@gmail.com, Atiko 11. Oke, masuk. Nah, di sini ini nanti list user doang kan di sini. Nah, saya coba kita mainan di list user dulu. Nah, caranya gimana? Di sini saya akan buat lagi untuk folder data, ya kan. Terus di sini saya buat satu untuk data source, jadi biar data source. Sama satu lagi saya kasih model di sini. Oke, nah data source di sini isinya saya kasih nama Firebase
data source titik dart ya kan. Nah, terus modelnya nanti di sini ada satu namanya user model titik dart, lalu ada channel model titik dart sama message model titik dart. Oke, jadi nanti ada user, ntar list user, channel nanti untuk kayak oh ini channel A ini percakapan dari user A sama B ya kan, channel B user B sama C gitu. Jadi nanti tergantung berapa channelnya gitu kan. Nah, terus message tuh nanti isi percakapannya apa aja gitu. Ya, teman-teman. Nah, kita coba dulu. Nah, untuk Firebase ini nanti kayak akses ke Firebase-nya nanti kita akan kumpulin di sini. Jadi nanti enak cara manggilnya gitu. Kayak ini kelas Firebase data source ya kan. Kayak gini. Nah, terus kita mulai dulu dengan user modelnya dulu. Nah, user model di sini kita ada ID. Nah, saya copy aja ya ke user modelnya dulu. Kita buat dulu kelas user model. Nah, di sini ada final string ID, name sama email ya. Terus saya buat konstruktornya di sini kayak gitu. Terus sama to JSON-nya itu tuh map. Saya kasih to JSON juga. Generate JSON serialization. Nah, selain itu saya butuh untuk ada nih untuk from snapshot sama from data dari si Firebase user gitu. Untuk factory-nya di sini. Nah, ini dokumen snapshot ini. Oh, saya bentar. 6 ya di sini ya. 6. 6. 6. Oke. Pakai username aja di sini ya, biar gak bingung. Username. Username. Saya ulang generate datanya sama generate JSON serialization. Oke, ini username. Ini username. Ini user yang dari Firebase. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke channel. Nah, untuk channel ini nanti untuk chatnya gitu, kayak summary chatnya gitu. Nah, jadi saya kasih nama kelas channel. Nah, di sini ada saya copy aja. Nah, ada ID-nya, ada list, ada yang saya mute all dulu ya. Iya, di kenapa ya? Di mana ya? Oh, terus aja ya. Di sini. Ini ya, nggak apa-apa username. Iya, nggak apa-apa, name-nya besar nggak apa-apa. Soalnya dia dua kata yang berbeda ya, user sama name ya. Jadi n-nya pakainya besar. Oke, kita lanjut. Nah, user modelnya kita masukkan, time juga kita masukkan. Nah, terus kita buat konstruktornya ya sama JSON serialization. Oke. Nah, terus kita perlu oh ini tuh map-nya last time. Bentar, ini to map sama from map-nya saya pakai yang sudah saya ini aja apa itu sudah saya edit aja nih teman-teman bisa lihat di Google di GitHub ya teman-teman. Nah, gini. From map sama from snapshot sama to map-nya nanti gini yang kirim. Oke. Lalu untuk message-nya, nih, message saya cek dulu untuk message modelnya itu kelas message. Oke.
Nah, dia ada perlu ada ID, tag message-nya apa, sender ID-nya berapa, terus timestamp-nya itu kapan, sama channel ID-nya, channel ID-nya apa gitu. Nah, di sini saya generate juga untuk konstruktornya, lalu to map sama from map-nya sama from ini saya copy aja dari yang sudah saya edit gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk modelnya. Nah, tinggal kita masuk ke Firebase data source-nya gitu. Nah, di Firebase data source-nya itu pertama saya perlu buat kelas di ini di luar ya. Di luar nanti ini bisa dipanggil di mana aja. Itu saya pengen generate channel ID-nya gitu. Channel ID-nya. Jadi channel ID-nya saya buatin function gitu. Channel ID. Nah, itu dari string ID 1 ya kan sama string ID 2 gitu. Dan oh, ini compare ya. Ini pakai hashcode bisa, pakai compare bisa. Ini saya pakai hashcode aja coba. Titik hashcode-nya kurang dari nah gini. Kan string-string. Kita pakai yang ini aja. Nah, jadi biar sama terus. Jadi ketika chatnya dari A ke B ya nanti ID-nya juga AB. Dan kalau dari B sama A, ID-nya juga sama AB. Jadi biar nggak double gitu. Kayak gitu nanti. Jadi channel ID-nya biar tetap sama gitu. Untuk apa itu ketika siapa dulu yang masuk gitu. Nah, lalu kita masuk ke kelasnya sini. Yang pertama yang kita buat, untuk Firebase-nya saya buat apa itu singleton aja supaya dia nggak kebanyakan bikin bikin objek. Jadi saya pakai underscore init, terus saya pakai instant init ya. Jadi nanti kita panggilnya Firebase source titik init titik instant, terus fungsinya apa gitu. Jadi biar lebih menghemat memori. Nah, setelah itu yang dibutuhkan pertama itu nah get all usernya. Nah, itu saya taruh di stream ya. Jadi kayak gini nanti saya taruh di sini. Nah, saya bikin stream. Nah, dia nanti kembalinya list user model. Saya panggil all user biar muncul di sini. Semua usernya siapa di sini. Nah, itu saya ambil dari collection user, snapshot, terus saya buat RS-nya kosong, terus habis itu saya looping nih datanya ke sini. Saya add. Nah, terus habis itu saya return lagi ke stream sini untuk munculin di sini gitu. Oke, itu untuk all usernya. Nah, terus untuk terus saya butuh untuk update channel gitu. Update channel itu kayak ketika saya klik user sini, klik, nah otomatis kan saya harus buat untuk kayak chat ID-nya gitu atau channel ID-nya gitu. Nah, sama terakhir tuh dia nulis apa gitu, harus jelas gitu. Nah, itu saya taruh di sini, saya tulis namanya update channel di sini. Saya namain channel. Jadi nanti dia akan ada di collection channel, terus pakai channel ID yang tadi kita kita setup di atas ini ya kan. Terus datanya di set di situ, terus di merge gitu. Jadi dia akan selalu sama gitu, nggak double gitu. Untuk jadi kayak dari siapa tadi kayak dari Agus sama Tiko gitu kan. Ya dia dia walaupun chat banyak ya udah dia tetap di satu channel gitu. Mereka gitu. Lalu ada add message-nya, saya tambah jadi ketika nambah message ya, kita chatting, nah nanti kita lewat sini, message ini. Jadi nanti kita kumpul datanya di message, terus kita kirim ke collection namanya message, terus kita tambahkan gitu, add collection-nya. Nah, setelah itu ada lagi message stream. Nah, message stream ini adalah function untuk melihat ada data baru apa enggak gitu di dalam message ini gitu dengan channel ID ini gitu. Jadi ketika ada yang baru otomatis dia akan karena stream kan di real time kan. Jadi makanya ketika si A sama B lagi chatting bareng kan dia langsung otomatis muncul. Nah, itu karena ada stream di situ. Stream dengan channel yang sama gitu. Nah, gitu. Makanya where channelnya equalnya ya kan terus pakai order descendingnya true gitu. Di send add-nya gitu. Habis itu dimasukkan ke sini. Makanya nanti akan banyak. Oke, itu untuk list streamnya. Terus satu lagi itu channel stream. Jadi
list chatnya gitu. Ini kan yang di atas ini list usernya. Nah, sini list chatnya. Jadi kan belum tentu semua user kita punya chatting di situ. Gitu. Nah, tapi kalau yang ini itu yang kita pernah chatting aja gitu. Seperti itu. Karena kita ambil dari collectionnya si channel, terus kita where-nya dari member ID-nya gitu. Konten si user ID-nya, kayak gitu. Logikanya seperti itu. Oke, nah ini cukup ini setengah jam lagi. Oke, santai ya teman-teman ya. Nah, lalu kita coba apa itu apa implement yang si usernya dulu di sini ya, biar ini muncul si user gitu. Nah, karena kita udah punya ini, kita masuk ke halaman page si home-nya, kita masuk ke home page sini. Nah, lalu di home ini, nah si list view-nya ini kita coba bungkus dia dengan yang namanya stream builder gitu. Ya, terus stream builder apa itu si generiknya di sini kita panggil namanya list user model gitu. Nah kayak gini. Kemudian kita import. Nah, streamnya kita ambil dari Firebase data source ya kan, titik instan titik all user. Nah, gitu. Jadi ketika all user ini dipanggil kan ya di stream, kita lihat di sini apa. Nah, di awal itu kita ada cek dulu ya kan. Masih waiting nggak? Jadi pasti dia kan lagi proses tuh, proses untuk lihat datanya seberapa. Nah, ketika prosesnya lagi waiting, dia akan munculin circular progress indicator loading gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan buat final list user ya. Nah nih list usernya ya kan, list user model usersnya. Nah itu saya ambil dari snapshot datanya gitu. Nah setelah itu kita cek nih kalau nggak ada usernya ya kan, if user is null ya, atau is null. Nah ketika null dia no user found, jadi ketika kosong nih nggak ada user sama sekali. Nah tapi ketika ada, nah item count-nya itu kita kasih dari users titik length ya kan. Nah untuk data ininya, data itemnya kita pakai, nah untuk chat ini kita pakai namanya aja berarti di sini. Nah kita bisa pakai user titik tadi username ya kan. Terus last message-nya ini kita abaikan dulu ya, nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Nah untuk ininya kita bisa pakai kayak apa tuh, si inisialnya dia kita aja. Nah inisialnya dia itu username. Oh bisa gini ya ternyata ya, 0 titik upper. Nah kayak gini, kita coba ya, kita reload. Nah masih nggak mau ya, kita coba di reload dulu. Nah kita masuk ke siapa tadi, oh, Fajar ya, fajar@gmail.com, Fajar 11. Oke, coba masuk. Nah tar. Ini errornya karena list user. Oh ini nih karena dia gak mau pakai gini. Nah kayak gini aja, jadi user kayak belum ketemu dia. Nah not found, kita lihat kenapa not found dia. Kita cek ya sebentar. Nah, fajar@gmail.com, terus kita kasih fajar 11. Nah bisa nanti kalau masih ngebug itu kita, nah dia belum baca ya, kita cek ya, kita cek di sini di Firebase ini. Terus tadi kan dia manggil list user ya. Nah, di sini list user snapshot. Nah, di sini kita cek dulu di sini ada masalah apa ya kan. Nah, terus kita, nah di sini juga sama satu lagi di halaman home yang manggil ini. Nah, di bagian sini nih bisa. Oke. Nah, terus kita stop, terus kita pakai run debugging.
Seringnya kok penuh ya. Sebentar aku coba hapus yang FHC 11 coba. Oke. Nah, kita coba fajar@gmail.com fajar 11. Oke, kita login. Nah, nanti dia akan cek di sini. Nah, kita cek ya, cek lognya. Oh, ini udah dapat nih 4 nih. Kita next lagi. Ada error nggak di sini? Halaman, oh ini nih, snapshotnya yang di sini nih. Name ya. Oke, oke nih. Coba, sih nggak mau ya. Coba, bentar, bentar. Fajar@gmail.com Fajar 11. List RS. Dia ada docs ya, docs 14. Coba cek ya. ID. Kita coba ya, diklik di sini. Eh, S. Nggak mau ya? Sebentar. Stream list. Penasaran. Tadi aku udah nyoba bisa. Ke home. Kita ke sini ya. Bentar sih. Nah, kita ke sini. Oh, ini nih, nih state-nya ini salah nih. Tadi yang username tadi ya. Bad state username doesn't exist ya. Access username doesn't exist with the sebentar dokumen snapshot. Username doesn't exist. Coba cek ya di sini. Oh, ini name. Name. Oh, name. Ya, jadi di sini ya tadi ya, karena di ini nih di register. Nah, di register ini tadi di sini kan namanya name ya di sini ya. Ini name sama email gitu. Nah, coba yang saya praktekin tadi itu di situ namanya username ternyata. Oke, ini kita pakai name aja deh. Kita samain sama yang di mana itu, yang pakai ini ya versi ini. Nah, itu cara debuggingnya gitu ya. Jadi belajar cara debugging tuh teman itu penting banget gitu, debugging. Nah, cara gantinya kita ganti di bagian user. Terus yang dari snapshot ini kan, ini kita pakai name aja. Oke, name nanti masuk ke username, ini kan name. Terus ini nanti kita kasih name aja namanya. Name ini juga name. Oke, name username. Oh iya. Maklum ya udah sore, sorry. Ya. Tadi name tapi di sini username gitu ya. Nggak match ya. Ya, ya. Oke. Nih, oke lancar nih. Kita lanjut. Fajar@gmail.com Fajar 11. Ya, biasanya kita perlu error biar belajar ini ya. Belajar apa? Oh, masih masih nggak mau nih.
Masih error kan? Coba next. Belajar debugging. Nice. Coba lagi bisa nggak? Oh, oke, nih udah mau ya dia ke sini ya. Oke, berarti nggak perlu. Oke, ini nggak perlu. Nah, dia dapat 4 ya. Oke, aman berarti. Please. Nah, dia ke sini. Sama ini nggak perlu. Klik. Nah, dapat ya. Jadi udah ada Bahri, Agus, Fajar, sama Atiko. Nah, kita perlu ini kan yang login itu si Fajar kan. Harusnya kan nggak muncul karena masa anti Fajar dia chatting sama Fajar ya kan. Jadi kita bisa aja si Fajar ini kita ini apa eh nah di sini kita bisa filter gitu biar si Fajar tuh gak masuk gitu. Taruh di sini. Nah, di sini kita bisa kayak panel current user gitu kan sama dengan Firebase. Oh gini, Firebase out instant current user. Nah, jadi yang lagi login itu siapa kan ketahuan gitu. Nah, terus kita bandingin di sini sebenarnya. Kita bisa pakai di sini itu bisa pakai filter gitu. Where ya kalau nggak salah ya. Bisa pakai where gitu. Nah, jadi kita aware nah nih. Akhirnya kan nggak nih ya kan. Karena kita filter yang ID-nya itu tidak sama dengan si yang login gitu, ya kan. Tiga. Nah, oke udah ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ketika kita klik di sini, klik. Nah, masuk ke sini. Nah, kita akan chatting di sini gitu. Nah, oke. Nah, berarti kita masuk ke sini ya, teman-teman ya. Berarti kayaknya nanti aku rencana di sini ada user, di sini ada chat kan. Cuman kalau waktunya nggak cukup kita main di sini aja lah. Chatnya nanti teman-teman bisa kembangin. Nah, jadi di chat sini saya akan buat di sini final user model ya taruh sini user ya kan. Di sini saya kasih nama partner aja ya, partner partner user ya. Partner chat ya, ada partner user. Oke, nah terus di rojaknya saya ganti dengan widget partner user, widget partner user username. Oke, nah ini consnya kita hapus. Terus di homepage kita lempar si partner usernya itu dari tadi ya users index. Nah, costnya kita hapus. Oke, nah kita back aja. Bentar, kita stop dulu aja deh. Kita pakai yang enggak mungkin biasa aja. Oke, fajar@gmail.com fajar11. Nah, ini biar nggak perlu login terus karena posisinya harusnya dia udah login ya. Itu kita bisa pakai cara sebentar. Jadi ketika dia sudah login dia masukin ke home tapi kalau belum kita lempar ke ini aja. Coba kayak ada contoh kodenya. Gak hafal saya. Taruh di main. Oh, ini ada nih. Initialize. Snapshotnya ini ambil dari mana? Feature builder. Oh, oke, aman. Berarti di sini stream builder. Nah, kita bisa pakai stream builder. Kita bisa pakai stream builder di sini, teman-teman. Di main.
Di login sini kita bungkus dengan stream builder. Lalu untuk objeknya ini kita nggak perlu. Lalu untuk streamnya kita bisa pakai Firebase out change di sini. Firebase out kita instant kita out changes. Nah, jadi dia bisa lihat nih ada ini enggak gitu kan ceritanya. Nah, yang pertama kita build dulu ketika ketika waiting dia loading ya kan. Lalu di bawahnya if has data ya kan, has data ke home page. Kalau nggak ada dia ke login gitu. Nah, nih sekarang kita reload ya, reload set. Nih dia nggak kesini kan, udah nggak ke login lagi nih ya kan, ya ke login lagi. Nah, kecuali kita logout nih, tapi logoutnya juga kita harus pasang logoutnya yang bener gitu. Di home sini, di logout, mana logout? Nah logout ini, icon logout ini ya kan, ini kita nggak pakai cara ini ya kan, tapi kita tutup aja, kita langsung pakai namanya Firebase. Nah ini kayak gini. Jadi ketika ini di logout ya kan, nah dia langsung ke sini karena di home ini dia kan pakainya stream kan, jadi dia tahu oh state-nya berubah nih. Dia cek langsung oh datanya udah nggak ada, dia langsung ke login gitu. Gitu ya teman. Contoh gini ya, fajar@gmail.com. Fajar11. Nah, gini. Nah, contoh ini saya stop nih ya, saya stop terus saya running lagi nih. Nah, saya running lagi. Kira-kira ke home di home apa di login page nih teman-teman? Login. Wah, coba. Kalau saya sih ke home ya. Nah, di home nih. Kenapa? Karena udah login tadi. Udah login kan otomatis Firebase out-nya udah kerekam nih di handphone ini kan. Bahwa dia sudah login. Jadi ketika apps ini kayak di force close pun ya dimasuk lagi ya dia masih kebaca, dia masih login gitu statusnya. Kayak gitu. Kecuali kita logout ya. Kalau logout kan di clear ya data di lokalnya gitu. Gitu. Jadi ini untuk nah itu udah home ya, ada yang home. Kecuali kalau clear data di aplikasi. Ya, kayak gitu ya. Nah, kita coffee break dulu sebentar, udah jam 5 nih. Kita foto-foto dulu sebelum pada cabut nih. Habis ini kita masuk ke chattingnya. Mas. Mas. Mas Alwin ini, halo Mas, salam kenal Mas. Oh, Mas itu kan bagus Mas ya kan. Yuk kita foto dulu yuk, apa mukanya dihidupin dulu ya kan. Buat kenang-kenangan nih ya kan. Irfan Bahdim mah emang main di Belanda dia. Kayak ini kayaknya besok saya mulai ini sih apa rilis yang FIC 12 ya teman-teman ya. Kalau yang minat nanti biar gak kelupaan gitu ya. Biasanya ada promo gitu nanti di awal-awal. Loh, 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 loh. Iya dong, kan tiap bulan ada ya kan, tiap bulan ada. Nanti beda lah sama yang batch ke 11, jadi biar gak, wah POS terus gitu kan. Kayak gitu. Tapi jadwalnya nggak barengan kok. Jadi batch 11 kan nanti dia selesai tinggal tanggal 5 Januari kan. Nanti batch ke-12 itu mulainya di tanggal 9 kalau nggak salah, tanggal 9 gitu. Dan nanti ada bundling juga ya sama batch 11. Jadi kalau teman-teman yang belum ikut batch 11 yang POS itu ada printernya, nanti saya kasih bundling harganya juga lebih hemat lah gitu. Dan boleh ikut. Jadi seumpama kayak oh Jumat udah join atau Sabtu udah join, nanti pertemuan selanjutnya kan di hari Rabu kalau nggak salah. Kalau Rabu itu masih ada 5 pertemuan gitu untuk batch 11. Jadi bisa ikut, bisa join, dapat source code-nya, bisa ikut eh, tugas akhir gitu kalau masih sempat ngerjain tugasnya kayak gitu. Jadi punya portofolio bikin point of sale yang beneran connect ke payment gateway sama ke printer gitu. Connect ke print. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini semoga cukup nih waktunya. Nah, lanjut. Nah, di sini ini kalau kita klik kan masuk ke sini, masuk ke dalam sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mainan di dalam sebentar. Chat ya, chat. Nah, chat pads ini nih. Nah, di sini kita akan mainan di sini.
Info promo Mas, bocorin materi FIC. Kemarin udah sering bocorin. Iya, promonya nanti sekitar kan harga normalnya saya kasih 250, promonya di 150.000. Jadi saya kasih diskon 100.000 gitu di awal yang mau beli di awal. Gitu. Materinya ada backendnya Laravel, Flutter, pasti Flutter. Untuk use case-nya itu tadi case-nya online shop. Lalu teknologi yang akan kita pelajari itu integrasi ke payment gateway, Mitrans ya, Mitrans ini yang punya Goto kan, Mitrans. Terus nanti bisa tracking, tracking paket ya, paketnya itu pakai Raja Ongkir, nanti bisa juga tracking lacak harga, harga pengiriman langsung bisa ya kan. Terus nanti ada push notification ya kayak gitu, bisa melacak paketnya gitu. Itu sih itu yang fitur utamanya di situ. Nanti. Oke ya. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Bentar. Kita fokus ke chat page-nya. Nah, di chat page-nya ini itu kan ada dua ya, ada satu untuk nulisnya, satu untuk di sini sebagai eh, kumpulan chatnya gitu. Nah, berarti nah itu kita pakai kolom sama expansion sama ini kirimnya gitu. Nah, kita perlu bungkus si expanded list view-nya ini kita bungkus dia dengan eh, stream builder gitu. Nah, stream buildernya kita pakai list message. Nah, gini. Terus streamnya kita pakai Firebase Firebase apa? Firebase data source ya kan. Nah, Firebase data source titik instan titik yang message stream. Nah, message stream itu dia butuhnya channel ID nih. Nah, channel ID itu kita bisa pakai channel ID. Nah, ID satunya itu kita bisa pakai tadi widget titik partner titik ID. Nah, terus yang ID kedua itu ID-nya si user yang login. Nah, yang login kita kasih di sini ya. Final current user. Kasih tadi. Current user. Nah, Firebase Firebase out. Nah, Firebase out, current user Firebase out. Nah, di sini kita kasih current user with. Nah, gini. Jadi biar dapat stream ininya apa itu channel ID-nya, terus dia akan cari channel ID-nya terus ambil message-nya gitu. Nah, terus di taruh sini. Terus kita cek dulu ketika masih waiting dia akan loading ya kan. Terus saya ambil datanya ketika dia kosong ya kan. If message if message null atau kosong, nah empty message not found gitu. Nah, tapi kalau ada kita return di sini. Nah, di sini list view-nya kita pakai list view builder gitu. List view builder. Nah, ke list view builder kita nggak pakai children gitu, tapi kita udah pakai itemnya ini sama builder gitu. Nah, item buildernya, childernya udah gak kita pakai lagi. Kayak gini. Terus foto kita nggak pakai. Message-nya ini titik tag message gitu. Nah, jadi ini kalau si sendernya itu tidak sama dengan ini dia ada di right ya. Nah, terus kalau tidak sama dia ada di left gitu. Oke. Nah, kayak gini. Ini not found ya, nggak ada nih. Not found di sini, nggak ketemu. Sebentar. Expanded. Oh, ini salah. Harusnya list view ya. Jadi expandednya ini saya pindah ke atas aja. Control return expandednya ini saya taruh di atas Ctrl X. Nah, di sini. Builder. Nah,
expanded sebentar. Oh. Column expanded baru childnya itu stream ya, stream list. Oh, ini ada error di bawah. Sebentar. Ini saya bungkus dengan expanded. Terus child. Nah, terus ini sudah nggak pakai expanded lagi. Berarti di sini ada satu yang saya nah gini. Nah, jadi biar no message-nya di sini gitu, teman-teman. Oke ya, jadi nanti ketika ada message, dia akan ada di sini gitu ketika chatting gitu. Nah, terus di sini saya akan buat untuk final text editing untuk message controllernya. Terus message-nya saya taruh di teks ini, controller message controller. Ini nggak perlu, pakai consnya kita hapus. Ini saya kasih cons ya di sini. Nah, lalu di sini saya akan buat void on send message. Nah, oke, sebentar, on message-nya ini. Nah, ini lumayan agak panjang, ini saya copy aja, on send message ya. Send message. Oke, saya akan buatkan di sini. Nah, ini ya kayak gini. Jadi pertama kita cek dulu empty apa enggak. Kalau empty dia nggak bisa diklik juga. Terus channelnya ini, channel ID-nya, sebentar, channel ID saya butuh di ini. Kita nggak perlu, nggak apa-apa di sini. Kita kasih final channel ID, terus channel ID-nya kita giniin, terus channel ID-nya kita import di sini. Channel ID, terus timestamp-nya kita ambil juga. Nah, terus di sini kita update channel ID-nya, ID sama to map-nya gitu. Ini untuk update ya, update channelnya. Lalu di sini juga sama di sini. Nah, coba jelasin dulu. Jadi pertama ketika kita send itu kita buat channelnya dulu. Kayak kita buat apa summary-nya gitu kan. Summary-nya chattingnya antara berdua. Jadi ID-nya itu antara current user sama si partnernya. Nah, membernya juga ID-nya biar bisa di searching gitu sementara nanti. Lalu last message-nya apa ya? Last message-nya yang dituliskan ya kan. Terus send by-nya kita tulis, last time-nya juga kita tulis gitu. Nah, terus unread dan read-nya juga kita kalau perlu kita siapin gitu kan. Kayak gitu. Nah, habis itu kita update ke channelnya. Kalau update kan dia kalau nggak ada ya ditambah, kalau udah ada ya dia di merge gitu. Nah, setelah itu di doc ref-nya untuk message-nya juga nih kita docs-nya ini kita buat dulu ceritanya. Nah, habis itu di message ID-nya kita masukkan ke ID, lalu message-nya kita masukkan, sendernya, send ad-nya, channel-nya juga kita masukkan, habis itu kita tambahkan ke message gitu, ke dalam message. Oke, nah setelah itu kita update lagi di untuk channelnya gitu supaya tahu lastnya apa, kapan, time-nya unread apa enggak, terus kita update lagi. Setelah itu kita clear gitu. Nah, setelah itu si on message-nya kita tambahkan di sini, logic sini. Send message ya, send message. Seperti ini. Nah, kalau kita coba di sini ya kan. Kan Bahri ya, halo Bahri gitu. Di sini kan, halo Bahri. Halo Bahri gitu. Kalau kita send klik seperti ini. Nah, kalau dia belum mau ya kan. Nah, sebentar. Nah, kita cek dulu di data ini sudah masuk apa belum. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, ini udah masuk ya, channel udah masuk ya kan. Message juga udah masuk nih, halo Bahri gitu kan. Nah, tapi kenapa belum muncul di sini? Itu biasanya dia minta nah kayak ini nih pasti. File precondition. Dia kayak the query required the index gitu.
You can create index here. Jadi teman-teman lihat lognya, terus ada linknya, terus di klik open. Nah di sini dia minta untuk kita bikin index di Firestore-nya gitu. Nah besok kita save. Nah ini lagi proses building nih. Kita tunggu aja sampai selesai. Sekitar paling semenit gitu. Semenit gitu. Nah kalau udah selesai baru nanti message-nya baru muncul gitu. Oke. Nah kita coba ya. Kita coba pakai dua device di sini. Nah, saya ada dua device di sini. Ini Bahri, terus satu lagi di sini ini device yang nomor 9. Oke, saya running yang nomor 9. Run without debugging. Oke, ini yang 9, ini 8, ini 9 gitu. Nah, ini kan lagi proses ini ya, proses building ini ya, indexing ya. Kita coba cek ya. Nanti kalau udah selesai dia baru bisa. Oh, belum. Ini masih building nih, sekitar semenitan, 2 menitan gitu. Nah, tadi kan Fajar ya, Fajar ke Bahri. Nah, sekarang saya Bahri. Bahri@gmail.com, Bahri 11. Oke. Kita login. Nah, masuk ya di sini Bahri. Terus tadi sama Fajar ya, sama Fajar sini. Klik. Nah, no message kayak masih belum ini juga. Belum selesai untuk apa building ya. Coba cek lagi. Data indexing masih building ini. Nah, saya coba lagi di sini ya. Tadi kan di Halo Bahri ya, Halo Bahri. Iya, gimana Jar gitu kan. Kita klik. Nah, sambil nunggu si ini selesai nanti. Kita sambil cek di sini. Nanti udah ada dua message-nya. Message-nya dua ya kan. Tapi channelnya satu, tetap satu karena dan terakhirnya tuh iya gimana Jar gitu. Itu last message-nya gitu. Percakapan antara dua orang gitu kan. Message juga ada dua. Ya Jar sama Halo Bahri gitu. Nah, sambil nunggu si indeksnya selesai. Oh, ini udah selesai. Oke ya, jadi kamu ada masalah gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba reload aja, load ulang. Sama ini ya, si 9 juga kita reload. Nah, nah, kita cek lagi Fajar, klik. Nah, udah ada ya. Halo, iya gimana Jar gitu. Nah, di Fajarnya si Bahri ya. Nah, ada masuk kan. Nah, ini agak nempel. Saya akan perbaiki. Itu ada di widget, ada di chat bubble. Terus kita tambahkan di bagian row ini ya, di container itu kita bisa tambahkan di bagian margin gitu. Jadi marginnya kita tambahkan cons at vertical sync. Nah, kayak gini aja. Nah, dia ada regangnya kan gitu. Terus di sini ya kan, halo, ya kayak gini kan, halo Bahri gitu kan. Ya gimana Jar, kamu ada masalah gak? Gak ada masalah. Iya nih mau curhat gitu ya. Nah muncul kan, topik apa nih gitu kan. Nah, di sini itu si Bayu gitu kan. Wah, malah ini ya ngerumpi dia. Kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi enaknya di situ gitu. Udah kalau kita back juga ini kalau kita back ya udah ke sini aja gitu. Nah, cuman untuk info-info ini kan ini soalnya pakainya user ya, bukan channel kan. Nah, kalau pengen tahu last message-nya harus channel. Nah, saya sebenarnya tadi udah bikin ada user sama sini ada list chatnya. Jadi ini list user, sini list chat gitu. Cuman waktu ini tinggal 10 menit. Ini ya, yang penting kesini aja bisa ya. Ini kayak ini Agus. Aku mau chat ke Agus nih gitu kan. Agus. Gus, gitu. Gus. Nah, bisa saya log out dulu ya kan. Saya login ke agus@gmail.com. Agus 11. Nih. Oh, tadi aku dapat chatting dari Bahri kayaknya gitu kan. Nih, Gus ya kan ada kan? Ya, gimana Ri? Nah,
Join FIC enggak gitu kan. Wah, guys. Yuk yuk gas wah, gitu ya. Wah, sambil promosi nih. Kayak gini promosinya pakai chatting gini kan asik ya teman-teman. Yuk, gas. Siap. Wah, gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini nanti saya push kodenya terminal. Saya ini dulu. Saya commit dulu. Commit di sini ya. Commit. Apa itu? Implement register login ya kan sama chat. Oke. Commit. Saya buat branch ya. Nanti di branch baru. Maka yang tahu yang join nanti. Git branch apa itu? Chat ready gitu ya. Oh, yes, chat ready. Udah siap chatting ya gitu. Git check out chat ready. Yes. Git push origin chat ready. Oke, nanti untuk yang ini apa? Untuk yang sudah siap itu ada di GitHub Bahri yang nanti ada di branch. Kalau branch masternya kan templatenya ya. Nah, untuk chat ready ini yang sudah selesai kita buat kayak gitu. Ya teman-teman dan tidak lupa minta starnya ya kan. Di star dong ini ya, ini star ini ya, diklik gitu ya. Ya teman-teman ya, itu kodenya udah paling video besok saya coba proses ya. Untuk belajarnya itu ya kalau FIC itu Flutter Athletics Club ya, itu udah sampai batch 11 ya, besok Januari itu batch 12 rencananya. Itu ya teman-teman. Ya, ini sharing-sharing aja ya. Jadi tadi ya sharingnya lebih ke ini build community terus cobalah branding gitu. Soalnya di kondisi seperti ini teh winter tuh masih berlanjut gitu. Layoff tuh masih selalu ada layoff. Jadi apa namanya ya tetap pertahankan full time jobnya ya kan monthly monthly income itu kan penting gitu. Nah sambil di situ pelan-pelan bangun personal branding orang kenal kita bisa bikin software bisa jual jasa secara pribadi ya kan ada income kalau income per bulannya udah setara dengan gaji kita itu kita akan lebih lebih pede seumpama apa itu karena layoff pun ya biasa aja gitu kita udah ada backupan gitu dan lama-lama akan mentalnya akan kebentuk gitu kan kebentuk udah nggak takut lagi gitu. Nah, nggak takut lagi kalau masih kerja pun kalau waktunya pulang pulang aja gitu tapi kalau kita nggak ada backup kan mau pulang takut wah kalau pulang nanti di layoff lagi gitu kan karena nggak perform gitu tapi kalau kita udah mandiri kan kalau mau di layoff ya udah layoff aja gitu malah dapat pesangon ya kan. Gitu. Tinggal pindah lagi tempat lain. Kalau kita skillnya banyak mudah sebenarnya gitu. Banyak yang nawarin gitu. Coba di sini banyak kan yang nawarin di LinkedIn gitu. Yang selalu saya pegang ya di event-eventku itu kombinasi antara skill dan relasi, ya kan. Nah, kalau kita punya skill dan punya relasi yang bagus, itu kesempatan ketika ada banyak kesempatan yang datang itu kita bisa ambil gitu kayak gitu. Nah itu ya semangatnya yang ada di kayak event seperti ini, terus event FIC gitu, di komunitas seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatin di sini gitu, bebas mau pakai boleh nggak pakai juga boleh gitu kan, namanya juga community ya gitu, dan bebas keluar masuk juga gitu. Jadi nggak usah baper atau apa gitu. Yang di grup yang free ini yang masuk live juga sering gitu, the live, oh ya udah live ya udah gitu. Yang masuk juga banyak gitu kan gitu jadi nggak sayang baper wah dikasih gratis masih nggak mau gitu santai aja gitu kalau mau ambil silakan kayak bebas gitu iya kan jangan karena ada yang left terus ngambek ditutup semua gitu ya, itu udah lewat masa-masa seperti itu kayak gitu. Pesan moral hari ini jangan berlindung di balik kata tapi iya pokoknya inget ya segala sesuatu tuh butuh diperjuangkan gitu diperjuangkan kayak seperti ini kalau teman-teman join di sini kan berjuang kan ya kan tadi aku lihat masih ada yang masih di mana di busway tadi aku lihat tuh ya kan bagus banget bukan bagus ya semangat sekali sambil di busway kan sambil dengerin dengerin apa itu online course gitu ya kayak gitu dan saya juga berusaha supaya online course juga menyenangkan menyenangkan tuh dari sisi visualnya audionya jadi lebih jelas gitu dan aku juga kadang seneng dengerin suara apalagi ini
Kalau pas lagi agak-agak apa, agak-agak serak gini suaranya lebih ini nih lah, lebih lebih berwarna gitu ya. Iya, makanya pokoknya nah itu tapi itu ada flow-nya ya Mas ya. Jadi mungkin banyak tapi itu proses gitu. Biarin aja gitu. Nanti kan lama-lama kalau udah bosen kan akhirnya dia sadar gitu. Kenapa ya kok? Oh ya, udah saya akan berusaha gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang namanya apa itu proses kan semuanya bisa terjadi gitu. Semua orang yang dulunya konsisten disiplin kan juga mungkin pernah ada malasnya juga ya gitu. Cuman mungkin dia malasnya terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak. Nah, bisa dikurangin kurangin kurangin gitu. Jadi apa ya? Kembali lagi kayak kita fokus aja ke diri kita, fokus aja ke apa yang kita bisa kontrol gitu. Kalau kita lihat orang lain, lihat ini nggak ada selesainya, FOMO gitu. Jadi kita bisa apa ya kan? Kita bisa kontrol. Contoh yang bisa kontrol apa ya? Oh, saya bisa kontrol waktu saya gitu, ya kan? Oh, jam 10 saya bisa belajar. Oh, jam 8 saya bisa ikut FIC. Saya malam weekend saya bisa ngerjain tugas gitu. Itu kan kita bisa kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol apa? Kok dia kok dia begini ke aku? Kok dia ngatain aku? Ya nggak bisa kita kontrol, ngapain gitu, ya kan? Oke, udah aja ya. Kita foto dulu nih, terakhir nih. Kita foto dulu. Nah, habis itu kita close dan nanti kalau ada event lagi saya akan info ya teman-teman ya. Tinggal 48 nih. Gak apa-apa. Tadi udah ada fotonya. Oke, thank you teman-teman ya. Saya sebentar saya tulis, saya screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih teman-teman telah mensukseskan acara ini ya kan karena kemarin kita juga buka ya dengan bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah hirobil alamin. Semoga event ini bermanfaat buat teman-teman ya kan. Nanti kodenya juga akan saya share ya, udah saya share, videonya juga akan saya proses gitu. Dan fokusnya di LMS dulu. Untuk di YouTube yang publik itu saya akan proses juga mungkin 1-2 minggu lah biasanya gitu. Jadi fokus ke komunitas dulu sih gitu sebenarnya. Gitu dan terima kasih atas waktunya dan maaf kalau banyak banyak ngocehnya, banyak dongengnya. Oke, dari saya cukup. Dengan ini saya resmi tutup untuk event Flutter Basic Firebase untuk chat app. Lebih detail nanti kita lanjut di grup. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.